Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu Cynthia. Nah, coba Ibu tanya, siapa yang sudah sarapan dan mandi? Ayo acungkan tangannya. Ya, bagus. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang wujud benda, yaitu benda padat. Nah, hari ini kita akan belajar wujud benda cair dengan judul Mengenal Lebih Dekat Benda Cair. Nah, anak-anak, benda cair itu mudah kita temui di sekitar kita. Sama seperti halnya benda padat, benda cair mudah sekali ya kita temui. Nah, 70% permukaan bumi ditutupi oleh air laut, dan juga tubuh manusia 2/3 bagian adalah cairan. Air adalah benda cair yang sering kita temui. Ayo coba sebutkan benda cair di sekitar kalian. Contohnya apa? Ya, contohnya air minum, minyak, kecap, dan lain-lain banyak ya. Itu yang berbentuk cair adalah benda cair. Nah, jadi benda cair itu apa ya? Nah, benda cair adalah suatu benda yang bersifat air atau cair, tidak padat, serta tidak berupa gas. Benda cair adalah suatu benda yang bersifat cair, tidak padat, serta tidak berupa gas. Anak, coba Ibu tanya, pernahkah kalian melihat air di dalam gelas tumpah? Nah, coba bentuknya apakah berubah dari gelas setelah tumpah? Bagaimana bentuknya? Berubah tidak? Nah, untuk mengetahuinya kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Ayo kita lakukan percobaan. Untuk mengetahui sifat benda cair, mari kita lakukan percobaan. Alat dan bahannya adalah air dan minyak goreng, ember, gelas, dan kantong plastik. Nah, langkah-langkah percobaannya adalah yang pertama, masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Kedua, lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Lalu, catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel di bawah ini. Nah, anak-anak, ketika kalian memasukkan air ke dalam ember, maka bentuknya akan bagaimana, anak-anak? Ya, bentuknya akan seperti ember. Ketika kalian masukkan air ke dalam gelas, bentuknya akan seperti gelas. Nah, ketika kalian masukkan ke dalam kantong plastik, bentuknya tentu seperti kantong plastik. Begitu juga dengan minyak goreng. Nah, di sini anak-anak, Ibu punya tabel percobaan. Nah, tabel percobaan ini silakan diisi sesuai dengan pengamatan anak-anak ya. Nama benda cair apa saja yang kalian amati. Contohnya, Ibu beri contoh benda cair air, minyak goreng, kecap, bensin, dan madu. Nah, anak-anak, untuk benda yang pertama yaitu air ya. Apakah bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Tentu tidak ya. Nah, bentuknya berubah sesuai wadah, ya bentuk air akan berubah sesuai wadah seperti tadi ya, kita masukkan ke ember, setelah itu ke dalam gelas bentuknya menjadi berubah. Nah, apakah air dapat digenggam? Tentu air dapat digenggam dan disentuh. Apakah air tidak dapat digenggam? Tidak ya. Jadi untuk yang jawaban yang tidak benar kita beri tanda silang. Nah, sekarang untuk minyak goreng ya anak-anak, bentuknya berubah atau bentuknya tetap anak-anak? Ya, bentuknya berubah ya sesuai dengan wadah. Apakah dapat digenggam atau tidak dapat digenggam? Ya,
Minyak goreng dapat digenggam ya, bisa dipegang dan disentuh. Yang ketiga kecap, bentuknya berubah atau bentuknya tetap anak-anak. Ya, bentuknya berubah ya, sesuai dengan wadahnya. Dapat digenggam atau tidak dapat digenggam. Ya, dapat digenggam ya. Sekarang untuk bensin, bentuknya berubah atau tetap anak-anak. Ya, sama ya, bentuknya berubah. Dapat digenggam atau tidak dapat digenggam. Ya, dapat digenggam. Sekarang yang terakhir madu anak-anak. Apakah bentuknya berubah atau bentuknya tetap? Ya, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya ya. Misalnya dimasukkan ke dalam botol, bentuknya seperti botol. Dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Dapat digenggam atau tidak dapat digenggam? Ya, madu dapat digenggam ya, bisa disentuh ya anak-anak. Nah, apa saja ya manfaat benda cair bagi kehidupan? Contohnya air sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Selain sumber energi bagi tubuh, juga bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci dan lain-lain. Nah, minyak goreng untuk menggoreng ikan, memasak ya, dan banyak sekali ya. Bensin juga sangat bermanfaat sebagai bahan bakar transportasi. Setelah kita melakukan percobaan tadi, kita jadi tahu sifat-sifat benda cair. Nah, apa saja sifat-sifat benda cair? Ayo kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama, sifat benda cair adalah bentuknya tidak tetap atau berubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang ketiga, air menekan ke segala arah. Yang keempat, permukaannya selalu datar. Dan yang kelima, volumenya juga tetap. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang benda cair ya. Tetap semangat belajar di rumah, patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, menjaga kebersihan, dan makan makanan yang bergizi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.